Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Rabbil Alamin yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Bahwa hari ini kita telah selesai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kuliah subuh yang akan dibawakan oleh Al-Haram Bapak Ustadz Haji Muhammad Subhan Mesaki. Akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Afif Mesaki. Selamat serta salam kami surahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang besar sampai akhir zaman. Mari kita sama-sama kita dengarkan majelis ilmu kuliah subuh pada hari ini, dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para alim, para hujjaj, para jamaah, bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid Al-Ahwam yang semoga senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, para jamaah yang mulia, bertemu lagi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beberapa waktu yang lalu saya izin untuk tidak bisa mengisi pengajian yang ada, maka kita lanjutkan. Pernah kita dulu pembahasan tentang seputar urusan-urusan kematian. Maka yang kita bahas kali ini yaitu satu kalimat dan beberapa amalan yang menjadikan asbab manusia itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu perkara yang sangat luar biasa, yakni azab kubur. Setiap umat itu memasuki, setiap kita, siapapun kita, orang alimkah kita, orang muliakah kita, orang tidak muliakah kita, semua manusia akan masuk ke dalamnya
mau tidak mau, yakin tidak yakin, punya modal atau tidak, pasti mereka akan masuk ke dalam satu tempat, yaitu kuburan 2 kali 1 kuburan yang ada. Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-27 surah Ibrahim. Di situ Allah tabaraka wa taala menyatakan, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa bil akhirah." Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman itu satu kalimat. Satu kalimat Allah tetapkan kehidupan mereka orang-orang yang beriman fil hayatid dunya wa bil akhirah, yaitu di dunia dan di akhirat. Di dalam riwayat Imam Muslim Anil Bara bin Azib Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa bil akhirah. Allah menetapkan satu ucapan kepada orang-orang yang beriman itu. Dengan ucapan itu ia diberikan kekuatan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Qalat nuzilat fi azabil qabr. Maka dikatakan oleh beliau, ayat ini turun berkaitan dengan azabil qabr, yaitu azab tentang kubur. Sehingga dikatakan kepada beliau, para jamaah rahimahullah, bahwa ayat yang ada itu berkaitan dengan bagaimana seorang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab kubur. Lalu apa yang dimaksud oleh ayat yang dikatakan oleh Allah bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah? Ucapan apa yang menjadikan sebab manusia diberikan keteguhan dunia dan akhirat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan keteguhan dunianya bagaimana, keteguhan akhiratnya bagaimana? Para ulama mengatakan yang dimaksud oleh Allah al-qawli tsabit, ucapan keteguhan itu tidak lain ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai Nabi pun katakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbarilah iman kalian itu dengan kalimat, dengan satu zikir, dengan keyakinan la ilaha illallah. Maka siapa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah berikan keteguhan mereka di dunia, yaitu selamat ketika ia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dalam kondisi apa Allah teguhkan seorang umat itu dengan kalimat la ilaha illallah? Pertama, ketika mengembuskan nafasnya yang terakhir, ketika ia mengakhiri hidup, itu pun dibahagiakan oleh Allah, diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat tersebut diteguhkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya pada waktu ia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Yang kedua, ketika memasuki alam kubur, bagaimana pertanyaan-pertanyaan malaikat itu mudah untuk dijawabnya bagi orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Yang ketiga, ketika bangkit dari alam kubur ini. Dan yang keempat, ketika berada di yaumil mahsyar, serta yang terakhir ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Maka ucapan kalimat la ilaha illallah itulah yang menjadikan asbab keselamatan umat manusia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan man akhiru kalamihi
la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka baginya pasti masuk surganya Allah. Sehingga dalam salah satu kitab jamaah mulia, sampai-sampai ulama-ulama dulu itu mengajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kalau bisa mengucapkannya sampai akhir nafasnya, mengawali dengan ucapan sampai akhir nafasnya. Ya, orang-orang dulu itu sering untuk memanjangkannya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sepanjang nafas. Urat-urat nadinya, pembuluh darahnya, aliran darahnya terus sampai diletakkan mengalir padanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Jika seorang mukmin itu setidaknya berzikir di dalam sholatnya, apa di luar sholatnya, setelah sholatnya atau di luarnya, dengan dirinya sendiri ataukah dengan yang lain terserah, memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dimaksud dengan kalimat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti bil hayatid dunya wa bil akhirah. Maka kata Allah, dengan kalimat itu Allah teguhkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Makanya teguh tidaknya umat manusia berhadapan dengan alam kubur ini tergantung daripada kekuatan dirinya, banyaknya pemahamannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah muliakan Allah Ta'ala, kemudian kita perhatikan diterangkan para jamaah mulia di dalam kitabnya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan ada 5 perkara yang menjadikan manusia ini selamat min ahwalil kubur wa fitnatihi wa adabi. 5 perkara yang menjadi penyelamat manusia dari huru-hara alam kubur, azabnya, fitnahnya, bagaimana seorang terlepas darinya, bahkan ia tidak diberi azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan azabnya, bahkan dibebaskan azab itu oleh Allah. 5 perkara itu, yang pertama adalah riba, yaitu menjaga perbatasan negara. Jadi orang yang menjaga perbatasan negara itu, jamaah yang mulia, itu dibebaskan dari azab kubur. Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Salman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami syahri wa qiyami wa mimma jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa amina minal fattan. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa lailah, menjaga perbatasan perang sehari semalam itu lebih baik dari puasa dan tahajud selama 1 bulan. Apabila ia wafat, maka mengalirnya amalnya yang ia kerjakan sebelumnya. Wa ujriya alaihi rizquhu, diberikanlah rizkinya oleh Allah. Wa amina minal fattan, dan ia terselamatkan atau aman dari al-fattan, yakni penguji kubur. Rawahu Muslim, hadisun sahih. Jadi orang yang akan mendapatkan keterbebasan daripada azab kubur, orang yang tidak diberikan oleh Allah penguji daripada azab kubur, penguji kubur, aman mereka daripadanya, pertama adalah seorang riba, seorang yang menjaga perbatasan perang.
menjaga negara. Para jamaah yang mulia, bahkan riba itu dikatakan min afdhalil a'mal, amal yang paling utama. Amal yang paling utama itu adalah riba, yakni menjaga perbatasan negara dari kalangan orang-orang kafir. Masya Allah. Ya, yang ada di Afghanistan, Palestina, orang-orang yang menjaga dengan niat tulus karena Allah Ta'ala, dikatakan bahwa riba itu min afdhalil a'mal, amal yang paling sangat utama sekali. Kenapa demikian? Idza matal insan iqata amalu illa min salasatin. Sebab apabila anak manusia itu wafat, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pertama apa? Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini pun bisa hancur. Sedekah jariyah itu sepanjang apapun sedekah jariyah bisa hancur. Dengan panjangnya waktu yang ada, terkena longsor, gempa bumi, sudah masjid gak ditempatin lagi, sedekah jariyahnya putus apa lanjut? Putus, udah gak manfaat. Ya, kena gusuran kanal, ya, gak ada penggantian, putus. Yang kedua yang gak putus setelah orang itu mati, yaitu anak yang apa itu namanya? Anak yang saleh. Anak yang saleh itu pun tapi akhirnya juga putus. Punya anak yang saleh, anaknya yang saleh punya cucu, masih lanjut. Ternyata cucunya gak punya anak, lanjut tidak? Ya tidak, berhenti. Ya, 3 anaknya soleh semuanya, gak ada anak semua, gak ada murid, ya, gak ada orang yang diajak baik, ya putus. Cuma berhenti pada 3 anaknya yang soleh, selesai, tidak berlanjut keturunan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu itu pun dikatakan juga bisa putus kalau orang-orang sudah gak ada yang kerjain. Maka dikatakan, sedangkan riba menjaga perbatasan negara, ia wafat, itu dalilnya adalah, yaitu apa? Alladzi ya'malu wa ujriya alaihi rizqu, ya mamma tajara alaihi amalu alladzi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizqu wa amina minal fatah. Orang yang menjaga perbatasan negara, ia terus mengalir daripada amalannya itu, dan dia terselamatkan daripada penguji kubur. Berarti ia lebih panjang waktunya, itu sampai pada hari kiamat nanti, insyaallah. Makanya ini perkara yang sangat luar biasa, sehingga dikatakan riba itu yudha'af ajru shahihi ila yaumil qiyamah. Orang yang menjaga perbatasan perang itu pahalanya dialirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Di qaulihi ta'ala li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in mata ujriya alaihi amaluhu, bila ia wafat maka terus mengalir amalannya. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW sampai kapankah berhentinya, tidak. Makanya dikatakan beberapa tafsir bahwa amalan riba itu sampai pada hari kiamat. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan kullu mayyitin yuhtamu ala amali, setiap mayat itu ditutup oleh Allah amalannya, illa allazi mata murabitan fi sabilillah, kecuali seorang murabit, seorang yang wafat ketika ia menjaga perbatasan negara itu. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'malu min fitnatil qabr. Sebab seorang yang wafat dalam perbatasan negara, menjaga perbatasan, itu amalnya ditumbuhkan oleh Allah sampai hari kiamat. Wa ya'malu min fitnatil qabri, dan ia aman daripada fitnah kubur, insyaallah. Di para pejuang-pejuang, ya. Maka dalam satu riwayat hadis hasan sahih, wa akhrajahu Abu Dawud, wa qala wa yu'minu min fatanil qabri, ia diamankan oleh Allah dari kedua malaikat yang ada di kubur. Makanya para ulama
itu maksudnya amalnya nggak putus-putus sampai hari kiamat, lebih panjang dari 3 perkara yang ditinggalkan oleh anak Adam itu. Insya Allah amalan yang sangat besar, tapi kita nggak menjadi orang yang seperti itu. Jangankan kita menjaga perbatasan negara, ngukang senjata saja nggak pernah. Pegang senjata pernah nggak? Insya Allah. Jangankan suruh perang, orang disuruh ke masjid aja susah kadang-kadang. Padahal di masjid, Masya Allah, udah karpetnya bagus, AC-nya baru, ya lantainya pun keramiknya baru, boleh nyender, belum setengah jam udah dapat kue, ada air, boleh tiduran, Masya Allah. Suruh ke masjid aja susah, gimana suruh perang apa mau? Ini perkara yang sangat besar, ya, amal yang sangat luar biasa, amal yang terpelihara, kebaikannya ini tidak akan bisa dikerjakan, ya, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah Taala. Man bata murabitan fi sabilillah, siapa orang yang wafat dalam penjagaan negara, maka dialirkan daripada amalan yang dia lakukan itu, yang pernah dia lakukan sampai pada hari kiamat. Bahkan wa yab'atsuhu Allahu aminan minal faza'il akbar. Masya Allah, ia akan diselamatkan oleh Allah ketika ia dibangkitkan daripada alam kubur. Allah selamatkan dari keterkejutan yang sangat besar, yaitu kiamat. Ketika manusia ini terkejut oleh datangnya kiamat, hentakan yang sangat luar biasa. Tetapi orang-orang yang wafat pada penjagaan negara, perbatasan negara, dikatakan oleh Nabi, wa yab'atsuhu Allahu aminan minal faza'il akbar. Ia diselamatkan oleh Allah dari keterkejutan yang besar itu. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani. Ini adalah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini yang pertama. Itu apa tadi? Menjaga perbatasan negara. Yang kedua, jamaah yang mulia, amalan apa yang menjadi seorang itu selamat daripada azab kubur, bahkan terbebas daripada azab kubur? Masya Allah. Yang kedua, yaitu syahid. Syahid, orang yang gugur dalam medan perang. Kalau tadi orang yang gugur, ya, menjaga perbatasan negaranya. Ini maju ke depannya, yang menjaga seperti itu, yang syahid juga seperti itu. Orang yang syahid, para jamaah rahimahullah ceritakan dalam riwayat Imam An-Nasai dari Rasyad, ya, bin Sa'ad, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh seorang bertanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minin tanuna fi quburihim illa syahid. Kenapa semua orang-orang mukmin itu mendapatkan satu fitnah ujian di kubur mereka kecuali orang yang mati syahid, ya Rasulullah? Maka Rasul pun mengatakan, sungguh kafa barakatis suyub ala ra'sihi fitnah. Maka cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian untuknya, sehingga ia tidak diuji lagi oleh Allah, tidak ditanya lagi oleh Allah di dalam kubur, karena kilatan pedang yang ia hadapi di medan tempur sudah cukup untuknya menjadi sebuah ujian yang besar. Orang yang wafat dalam kondisi syahid, bahkan jamaah rahimahullah, orang yang syahid itu Masya Allah, dalam satu riwayat hadis Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, Rasulullah SAW sampai mengatakan, li syahid indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 perkara. 6 perkara yang didapatkan oleh orang yang mati syahid, kata Nabi. Pertama, yufaru lahu fi awwal daf'atin wa yara maq'adahu minal jannah. Yang pertama, yaitu diampuni pada tetes
darahnya yang pertama kali. Loh, jadi ketika darahnya netes pertama kali itu, ya sudah diampuni oleh Allah, itu belum berlanjut darahnya. Ya. Dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kedudukan yang tinggi di surganya Allah taala. Diampuni oleh Allah dosanya pada saat tetesan darahnya yang pertama kali. Masya Allah. Nah, ini amal yang besar. Ya, makanya orang-orang yang membunuh diri itu ngerti perkara syahid ini amalan yang luar biasa. Cuma kadang-kadang salah dalam urusan sasarannya, itu saja. Kenapa mereka itu begitu kuatnya, begitu semangatnya? Karena nilai mati syahid itu sangat tinggi. Bahkan menjadi cita-cita setiap para sahabat. Ya, iskariman awmut syahidah, hidup mulia atau mati syahid. Sampai-sampai seorang yang namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh itu Masya Allah, seorang yang sampai pernah 56 tahun diketemukan karena dia pas ada di pinggir lereng Jabal Uhud, ketika tergenangi air atau ketika ada seorang yang mencangkul daripada tanah tersebut, ternyata menemukan daripada kain kafan, dan di situ ternyata Amr bin Jamuh dalam kondisi yang sangat utuh. Amr bin Jamuh itu seorang sahabat yang kakinya pincang. Pada waktu terjadi perang Uhud, ia diberikan rukhsah oleh Nabi keringanan untuk tidak ikut perang. Maka pulang lagi. Ketika pulang, istrinya nanya, "Kenapa bang kok gak berangkat perang?" Ia katakan, "Aku dapat rukhsah, dibolehkan oleh Nabi untuk gak ikut perang sebab kakiku pincang." Apa kata istri? "Duh, alangkah bangganya aku punya suami yang sehat. Alangkah bangganya aku punya suami yang gak cacat. Alangkah bangganya aku punya suami yang diberikan kenikmatan besar oleh Allah Ta'ala. Dan itu satu-satunya cara ada dengan engkau berangkat untuk menuju pertempuran itu, walaupun kakimu itu pincang." Maka suaminya termotivasi oleh suara istrinya itu. Sampai-sampai ia mengatakan bersumpah yang diperdengarkan di hadapan untanya, "Demi Allah, aku gak akan kembali lagi ke rumah ini." Sampai pada akhirnya ia pun maju ke medan perang. Ia pun tebas orang-orang kafir, dan pada akhirnya ia pun juga tertebas juga, ia terbunuh. Ini namanya Amr bin Jamuh. Cita-cita mereka semua itu adalah mati syahid. Khalid bin Walid, seorang panglima perang, ya, seorang yang pernah mengobrak-abrik pasukan Uhud, tetapi pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah untuk menembus kesalahannya setelah masuk Islam. Itu setiap pertempuran yang ia kerjakan mesti pamitannya adalah, "Doakan aku mati dalam medan pertempuran." Walaupun pada akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah tidak dalam medan pertempuran, tetapi karena sakit yang dideritanya asbab setelah terjadi pertempuran. Ia syahid juga, tapi bukan syahid yang dimaksud dalam medan pertempuran. Orang yang mati syahid, darahnya menjadi sebab diampuni oleh Allah ini. Dan yang kedua, wa yujaru min adzabil qabr. Keutamaan orang mati syahid itu yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Dia tidak diazab kubur oleh Allah Ta'ala. Makanya syahid yang ada ini tidak dirawat seperti orang-orang yang lain, jenazah yang lain. Gak perlu dimandikan, gak perlu dikafani, bahkan gak perlu disolati, langsung dikubur dengan darahnya, dengan robeknya baju, dengan lukanya tubuh. Karena dia adalah seorang syahid. Seorang syahid, seorang yang disaksikan kewafatan kebaikannya oleh Allah, malaikat-malaikat, dan oleh berbagai macam apa yang ada di alam semesta ini. Lalu apa keutamaan mati syahid lagi yang ketiga? Wa
ia diselamatkan oleh Allah dari keterkejutan kiamat. Ya, termasuk tadi itu orang yang menjaga perbatasan negara. Ya, orang yang mati syahid sudah cukup kata Nabi, kilatan pedang itu menjadi ujiannya, sehingga ia dibebaskan oleh Allah daripada fitnah kubur. Ia diamankan oleh Allah dari keterkejutan kiamat. Bahkan wa yudau ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Sedang yang keempat diberikan mahkota, ya, diberikan mahkota pada kepalanya. Masya Allah, diberikan mahkota pada kepalanya, dan satu butir intan yang menempel pada mahkota itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, orang itu kalau pakai mahkota itu kan banyak apa Pak? Berlian-berlian yang ada, ya, mata-mata apa itu namanya, jamrud dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh Nabi, al-yaqutatun minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu mata yang menempel pada mahkota orang mati syahid itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, kalau lebih baik dari dunia dan seisinya, lebih indah dari dunia dan seisinya, lebih mahal dari dunia dan seisinya, maka bagaimana rupanya? Wallahu a'lam. Menunjukkan keluarbiasaan orang yang mati syahid. Kemudian orang yang mati syahid itu berikutnya yang kelima, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. Oh, itu Pak Jadi. Jadi orang itu kalau mati syahid, Pak Jadi, itu ketika wafat itu sudah disambut 72 bidadari. 72 bidadari sudah siap untuk menyambut kedatangan daripada orang yang mati syahid. Masya Allah, ya, dinikahkan oleh Allah. Nah, itu lebih banyak daripada si Eyang para jemaah. Itu 72 dan itu sah semuanya. Dikatakan al-huril 'ain, al-huril 'ain, bidadari yang sangat cantik cerita, yang dipungut dari kemah-kemah kemewahan. Masya Allah. Kalau guru saya dulu ngomong, kata orang Jawa, al-huril 'ain, kan belolak-belolok mata nih. Belolak-belolak mata itu, maksud itu matanya sangat indah sekali. Kalau matanya sangat indah, apalagi yang lainnya. Orang mati syahid. Makanya mereka orang yang mati syahid, orang yang punya keyakinan syahid, ini gak bisa digetarkan oleh apapun. Ya, karena kematian itu justru menjadi apa? Yusalul habiba ilal habib. Justru yusalul habiba ilal habib. Wafat itu kalau punya modal, itu bukan musibah, tetapi sebuah jembatan yang sangat indah, yang menghantarkan sebuah pertemuan antara seorang kekasih dengan kekasihnya, Allah Azza wa Jalla. Ya, mati itu enak bagi orang yang punya modal. Nggak punya modal, modal. Yang keenam, wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi. Masya Allah, keutamaan orang mati syahid. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi. Diizinkan memberi syafaat 70 kerabatnya. Allah yang karim. Diizinkan memberi syafaat 70 kerabatnya dari neraka. Jadi dari neraka itu disuruh oleh Allah Ta'ala, hei fulan bin fulan yang mati syahid, mana 70 orang yang dari kerabatmu yang kau inginkan kamu angkat ke surga, kamu pilih. Yang penting mereka ada iman. Itu sama dengan ahli Quran. Orang itu kalau hafidul Quran, hafid Al-Quran dan dia alim, yang ngerti tentang Quran yang ia hafalkan itu, ia kemudian kerjakan, itu dikasih kesempatan oleh Allah, ibarat kata 70 formulir kosong. 70 formulir kosong. Ngapain? Suruh ngisi. Yang mana orang-orang yang dicintainya yang mau diangkat ke derajat yang tinggi. Masya Allah. Para jamaah, ini keutamaannya.
orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu Masya Allah, ya, para jamaah rahimahullah, keutamaan yang sangat besar. Orang-orang yang mati syahid itu termasuk salah seorang, kata Nabi, yang tidak terkena fitnah azab kubur. Insyaallah. Kita nggak jaga perbatasan, kita juga nggak perang. Mana Pak Ustadz yang masuk ini, yang mana? Masya Allah. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yaitu membaca surat Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk dan memperbanyak surat Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah mulia, ketika itu ada seorang sahabat membuat kemah. Kemahnya itu ia gak sadar di dekat satu kubur. Tanpa ia sangka, kemah yang didirikan itu adalah di samping kubur orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Hatta khatamah, sampai selesai, gak cuma ujungnya. Lalu fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, ya Rasulullah, aku bikin kemah di dekat orang yang menghatamkan tiap malam surat Al-Mulk dan tidak ada hisab di dalamnya. Kata Nabi, hiya al-mani'ah hiya al-munjiyah tunji min azabil qabri. At-Tirmidzi. Kata Nabi, surat Al-Mulk itu penyelamat manusia dari azab kubur. Maka dalam riwayat hadis yang lain, kata beliau, anna man qara'a kulla lailatin ja'at tujadilu an sahibiha. Sungguh siapa orang yang membaca setiap malam surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal. Berapa ayat? 5 ayat. Berapa ayat surat Al-Mulk kita? 30 ayat. Siapa orang yang menghafalkan 30 ayat di suratil Tabarak, di suratil Mulk, maka ia akan terjaga daripada fitnah kubur. Maka Ikrimah menceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan, ala ya, maukah aku beri kepada kamu hadis yang membuatmu gembira, hadis yang membuatmu ini selamat daripada keterkejutan yang besar? Maka Ikrimah mengatakan, bala ya Ibnu Abbas, iya wahai Ibnu Abbas. Apa itu? Qala tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka beliau mengucapkan, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Tabarak. Kata beliau Ibnu Abbas, hafalkanlah ia, ajarkanlah pada keluargamu, ajarkanlah pada wajani waladika wasiliyani baitik wajirani, ajarkan pada anak-anakmu, ajarkan pula pada tetangga-tetanggamu. Sebab sesungguhnya surat Al-Mulk adalah surat Al-Munjiyah, surat Al-Mujadalah, yaitu surat yang menjadi penyelamat, pembantah kalian ketika kalian berada di alam kubur.
menyelamatkan orang tersebut min adzabin nar, daripada azab neraka bahkan. Ya. Maka orang seperti itu kemudian Masya Allah, sehingga Nabi SAW sampai mengatakan, lawadattu anna bi qalbi kulli insan min ummati, sungguh aku ingin surat ini berada pada setiap jiwa dan jantung umatku. Kata Rasulullah SAW, aku ingin surat ini ada pada jantung setiap umatku. Berarti ngapalin surat Tabarak. Dia baca surat Tabarak itu pada waktu setiap malam, yang hanya butuh waktu 10 menit, gak nyampe. Hanya 10-30 ayat yang ada. Surah ini menjadi asbab selamatnya manusia daripada azab kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bacaan apa lagi? Jadi surat Al-Mulk gitu kan. Jadi orang yang membacanya bukan habis mati dibacain surat Al-Mulk. Habis mati di atas kuburnya baca surat Al-Mulk biar selamat dari azab kubur, bukan. Yang dimaksud oleh keterangan ini, pada waktu hidup memang sering baca surat Al-Mulk. Tadi dikatakan lagi bacaan yang ada, yaitu memperbanyak surat Al-Ikhlas. Siapa orang yang sakit, apalagi sakit, lalu ia membaca surat Al-Ikhlas sampai wafat, dia sering surat Al-Ikhlas, maka itu pun tunji min dzalik, Allah selamatkan dari azab kubur juga. Makanya sering-sering salat itu seorang imam, seorang diri membaca surat Al-Ikhlas, Duhur, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Asar, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Maghrib, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Isya, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Subuh, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Hanya 2 menit saja sudah selesai. Maka ditanya, kenapa kamu sering baca surat Al-Ikhlas? Maka dia jawab, aku kepingin selamat dari azab kubur. Alasan orang yang gak hafal surat yang lain. Di mana jamaah? Ayo Al-Ikhlas. Sering-sering baca surat Al-Ikhlas. Berikutnya, apa yang menjadi sebab orang selamat daripada azab kubur? Yaitu sakit perut. Sakit perut, wafat karena sakit perut. Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man mata maridan mata syahidan, uqiya min al-qabri wa qudiya alaihi bi rizqi minal jannah." Siapa orang yang sakit, dalam satu riwayat sakit perut terutama, sebab satu hadis mengatakan mayatul hubab lam yu'adzab fil qabri. Siapa orang yang wafat karena sakit perut, mules, aber, semacam apa itu namanya? Oh, ya, ususnya ini itu, ibas dan sebagainya. Siapa orang yang wafat karena sakit perut, maka ia adalah mati syahid, dipelihara dari fitnah kubur, ya, dan ditampakkan rizkinya di kubur dari surga setiap pagi dan sore. Masya Allah. Jadi yang keempat itu orang yang wafat karena sakit perut. Sakit perut, ya sabar sampai wafat. Kamu lihat, ini juga diselamatkan oleh Allah dari
kubur. Yang kelima wafat pada hari atau malam Jumat. Wafat pada hari atau malam Jumat. Ini kan hari Ahad ini Pak. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah Jumat tuh baik tuh Pak Ji. Besok itu mati nih. Jadi 5 hari lagi Mati ya. Siapa orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, maka terbebas daripadanya. Riwayat Tirmidzi, Ar-Rabi'ah bin Said dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Siapa orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat. Malam Jumat itu berarti Kamis malam. Ya, maghribnya hari Kamis itu sudah disebut malam Jumat. Terus sampai siangnya Jumat sampai dengan maghribnya hari itu, sampai asarnya hari Jumat, itu namanya malam dan hari Jumat. Jadi apakah malam Jumat ataukah hari Jumat sampai asarnya itu, siapa yang wafat di dalamnya, maka waqahullah fitnatal qabr, ia dijaga oleh Allah daripada fitnah kubur. Ya, ibarat jamaah yang mulia, kita beberapa perkara, beberapa hal yang berkaitan dengan selamatnya manusia daripada azab kubur. Wallahu a'lam. Dan nanti itu banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalau itu keteguhan, tetap ditanya tetapi diteguhkan oleh Allah. Itu dengan kalimat la ilaha illallah. Senantiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dia sampai akhir kalamnya la ilaha illallah, maka diteguhkan dia oleh Allah Taala. Ya, tapi itu tanya oleh Allah Taala, pertanyaan siapa Tuhanmu dan sebagainya, tetapi orang tersebut diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu menjawabnya dengan asbab kalimat yang dia baca saat dia hidup, itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ini jamaah yang mulia. Para jamaah muliakan oleh Allah Taala, yang kita sampaikan sedikit 10 menit yang ada, masih ada waktu. Kalau ada ditanyakan silakan sebelum kita tutup. Maka semoga kita ini semuanya diselamatkan oleh Allah Taala daripada azab yang ada di dalam kubur. Ya, Allah. Ada Bapak Ibu, kalau ada kita. Terima kasih. Kami persilakan mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa 3 hal yang bisa membuat seseorang masuk surga itu, yang pertama adalah amal solehnya, yang kedua adalah yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh dan soleh. Yang kami pertanyakan adalah apabila anak itu kan ada yang anak biologis dan anak realita. Artinya tadi yang disebutkan Pak Ustadz adalah anak biologis dan saya. Contohnya adalah apabila seorang Ustadz tidak mempunyai keturunan, berarti dia secara biologis tidak punya keturunan. Tetapi secara realita mungkin telah mengangkat anak-anak yang jatuh
ke fakir miskin yang telah dibiayai dan dimuliakan sampai dia itu sukses baik kehidupan terutama kehidupan dunia maupun keilmuannya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dimaksud oleh hadis tersebut anak adalah anak kandung. Karena hadisnya adalah yaitu walad. Walad itu ada walid. Walad itu maksudnya adalah anak kandung. Bagaimana orang-orang yang punya murid, orang-orang yang angkat anak, ya berarti ia mendapatkan yang lainnya, dalil yang lainnya. Kalau itu ilmu yang diajarkan, berarti ilmu manfaatnya. Ya. Kalau itu adalah anak yang dipelihara, maka asbab kebaikannya. An-Nisa 85. Mayashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa orang yang menjadi penyebab kebaikan orang, maka ia mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang disebabkan baik itu. Ternyata setelah wafat 100 orang jadi baik, asbab dia masih berjalan terus kebaikannya, maka mengalirlah kepada orang yang wafat itu. Dari 100 orang ini kemudian ada lagi mempunyai murid, anak dan sebagainya, jadi orang baik lagi, maka terus bersambung. Itu yang dikatakan MLMA, multi level marketing akhirat. Ya, gak punya anak kandung gak jadi soal, tetapi yang didik orang jadi baik. Dan itu masuk di dalamnya. Tetapi tidak masuk dengan hadis anak soleh yang mendoakannya. Tapi dari kalimat yang lain tadi itu memberikan kebaikan bagi orang lain. Jadi nggak cuma anak angkat saja, apakah anak-anak asuh, ya anak didik, anak ya macam-macam. Nah, yang menjadikan pokoknya menjadi penyebab dirinya kebaikan-kebaikan yang ada. Maka ini namanya multi level. Jadi seorang atlet akan mendapatkan semua pahala dari downline yang ada. Terus panjang kaki-kakinya, makin banyak kakinya, maka makin ia akan mendapatkannya. Min ghairi ayyan musamin ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang dikerjakannya itu. Ya, sampai seperti ini kita bikin pengajian. Siapa pencetus pengajian? Ya, Ahad pagi seperti ini. Ternyata kemudian pencetusnya meninggal dunia, pengajian berlanjut, maka yang terus mendapatkannya karena ini adalah asbab gagasannya dia. Gitu. Ternyata kemudian orang yang ada ini wafat, kemudian setelah itu generasi-generasi muda melanjutin pekerjaan ini. Maka kita yang menjadi contoh mendapatkannya karena pekerjaan Jumat pagi Ahad pagi terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Nah, ini tentang apa? Multi level marketing akhirat. Beda lagi. Allah. Ada lagi maafnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya menanyakan masalah tadi mati syahid. Pak Ustaz ini hanya menceritakan bahwa kalau laki-laki mati syahid ya langsung masuk surga dan akan dikawinkan dengan 72 bidadari. Kalau misalkan tadi kita nggak membicarakan masalah kalau perempuan mati syahid langsung masuk surga bagaimana? Apa dikawinkan itu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan mati syahid, apakah juga dikawinkan dengan 72 rondong-rondong muda? Ya, perempuan itu tidak diperintah untuk maju ke medan. Dan diperintah itu adalah orang laki-laki. Tetapi ada mati-mati syahid selain dari medan pertempuran. Nabi SAW mengatakan orang yang wafat ketika melahirkan anak itu pun juga syahid.
yang terkena penyakit lepra lalu meninggal, itu pun syahid. Orang yang mati tenggelam, itu pun mati syahid. Tetapi syahid yang dimaksud tidak syahid yang kita maksud tadi. Yang kita maksud tadi adalah syahid dunia akhirat, syahid di medan pertempuran. Apakah kemudian seorang wanita juga mendapatkan bidadara-bidadara surga? Iya. Para ulama mengatakan iya. Nanti Allah siapkan apa yang namanya wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min manin. Yaitu wildan. Wildan itu pemuda-pemuda mukhalladun yang gak pernah kisut. Artinya muda-muda yang gak pernah tua. Wildanun mukhalladun yang selama-lamanya jadi muda. Tapi memang secara redaksional, secara tekstual hampir tidak disebutkan oleh Allah tentang bagaimana perempuan itu mendapatkan bidadari. Namun bahasa Al-Quran itu bahasa yang mencakup keseluruhan. Kalau bicara bidadari berarti juga bidadara. Karena dikatakan oleh Allah al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat as-sadiqina was-sadiqat al-qa'imina wal-qa'imat. Laki-laki, perempuan yang soleh, yang taat, yang sama semua. Tapi tidak disebutkan itu karena memang kurang menarik. Tidak seperti ketertarikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Makanya tidak disebutkan. Sehebat-hebatnya perempuan itu senang sama laki, ia mampu menyembunyikan. Tidak seperti laki-laki yang gampang mengungkapkan. Sehingga Quran itu mengungkap satu kebiasaan yang terjadi dalam sebuah masyarakat, bahwa daya tarik wanita itu memang sangat tinggi, tidak seperti kaum laki-laki. Begitu nih. Insya Allah dapat. Ya, insya Allah dapat. Gitu. Terus kemana suaminya? Kemana istrinya? Maka istri dan suami itu akan menjadi para pemimpinnya, menjadi pemimpin para bidadari surga bila amalannya sama. Akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama istri-istri yang ada di surga dari istri yang dari dunia, bertelekan di bawah naungan surga, guyon-guyonan, senyum-senyuman, pegang-pegang rambutan. Maka ia pun berkata, rambutmu, rambutku. Nah itu bertelekan dalam surga. Nanti ketemu sama istri, sama suami. Ya insya Allah. Apa? Kalau amalnya sama, buka dalam surah Ar-Ra'd 23. Apa kata Allah Ta'ala? Ada Allah Ta'ala mengatakan, yaitu jannatu adlin yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Surga Eden yang dihiasi oleh Allah Ta'ala, maka masuklah ke dalamnya seorang suami dengan waman sholaha, orang-orang yang soleh, min azwajin, dari istrinya, dari pasangan hidupnya. Maka di situ syaratnya adalah sama-sama soleh.
Lah punya istri 4, siapakah yang jadi pemimpin dan menemani sang suami yang amalannya paling soleh dari 4 istri itu? Gitu ya, nikah insya Allah. Makanya kalau orang itu nggak soleh, bidadari surga, ya diterangkan dalam Riyadhus Shalihin, maka bidadari surga itu berkata memperolok-olok dia, perempuan-perempuan, ya alangkah buruknya kamu punya suami yang kau lepas bertemu dengan diri kami. Nah, artinya perempuan itu nggak akan bertemu dengan suaminya itu, sementara para bidadari merindukan bertemu dengan suaminya dia. Ya, gitu. Allah. Ada lagi para lihat. Yang subur mah nggak subur. Ada lagi mungkin? Udah bu? Ya, pas. Pasar Kawi maksudnya. Kawi tanya. Ya, insya Allah sampai di sini. Semoga kita semuanya mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, itu keselamatan daripada adab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh apapun dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab kubur ya Allah dan fitnah-fitnahnya ya Allah. Mampukanlah kami menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalamnya ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah sampai menuju tempat kebahagiaan yang kami rindukan, yakni surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk membaca daripada surat Al-Mulk ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk mengerjakan amalan-amalan yang menjadi pencegah daripada azab kubur nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menghindari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah dari berbagai macam musibah-musibah yang menimpa ya Allah. Musibah agama dan musibah dunia ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.